Kasus virus Omicron yang dianggap lebih ganas dari virus COVID-19 kembali mendapat sanggahan dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Dia mengatakan bahwa virus Omicron sebenarnya tidak bahaya. Bahkan, virus Omicron hanyalah membuat orang flu biasa, sehingga tidak perlu masyarakat panik. Nah, di sisi lain, keputusan Luhut yang menolak usulan Anies mengenai pemberhentian PTM, apakah juga memiliki hubungan dengan keberadaan virus Omicron? Dilansir dari Gelora.co, mantan Menteri Kesehatan atau Menkes RI Siti Fadila Supari kembali buka suara mengenai kehadiran COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Menurutnya, varian tersebut tak berbahaya sehingga masyarakat setempat tak perlu takut berlebihan. Semenjak kemunculan Omicron, penambahan kasus di Indonesia mengalami peningkatan drastis. Imbasnya, mulai banyak ruang publik yang kembali dibatasi, termasuk sekolah tatap muka yang perlahan ditiadakan. Siti Fadila berpendapat respon masyarakat terhadap varian tersebut sangatlah berlebihan. Padahal menurutnya, kemunculan Omicron harusnya disambut dengan sukacita, sebab itu menandakan COVID-19 makin hari makin melemah. Jadi Omicron itu malah ditunggu-tunggu. Jangan takut sama Omicron. Jangan malah karena Omicron kemudian harus vaksin 2 kali. Itu nggak ada hubungannya. Ujar Siti Fadila Supari dikutip Hops.id dari Suara pada Jumat 4 Februari 2022. Wanita yang kini telah berusia 72 tahun tersebut mengingatkan, apa yang disampaikan tersebut merupakan hasil kutipan dari pernyataan Bill Gates. Itulah mengapa kebenarannya tak perlu diragukan. Lah, Bill Gates saja menyatakan begitu, lalu rujukannya siapa coba? Tegasnya, lebih jauh Siti Fadila berpendapat cara masyarakat Indonesia merespon Omicron terkesan aneh dan tak biasa. Bahkan, sistem dan aturan yang dijalankan pemerintah menurutnya juga terkesan aneh. Indonesia itu memang agak aneh, masa untuk menunggu Omicron harus vaksin booster? Kalau belum 2 kali vaksin tidak boleh masuk mal, itu dasarnya apa? Tuturnya, dia sekali lagi mengingatkan kehadiran Omicron di Indonesia membuktikan bahwa virus corona mulai melemah. Bahkan menurutnya, virus yang mulainya mematikan tersebut bakal menjelma menjadi flu biasa. Kalau Omicron datang malah alhamdulillah, welcome Omicron. Karena justru dengan adanya Omicron terjadi imunitas pada komunitas yang luas. Artinya, COVID-19 hanya akan menjadi flu biasa. Ini yang ngomong Bill Gates loh, bukan Siti Fadila, kata Siti Fadila. Selain itu, diberitakan secara terpisah oleh CNN Indonesia Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah merespon permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka atau PTM. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi menyatakan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas. Menurut dia, pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa. Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya, kata Jody saat dihubungi pada Kamis 3 Februari 2022. Jody menyatakan, pemerintah pusat sebetulnya mendukung segala inisiatif yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan kasus positif COVID-19. Namun, inisiatif itu juga harus konsisten dan menggunakan pendekatan yang non-diskriminatif. Konsistensi dan pendekatan non-diskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus, jelas dia. Lebih lanjut, menurut Jody, pemerintah pusat tetap mewajibkan seluruh daerah di PPKM level 2 untuk tetap menggelar PTM. Namun, berdasarkan ketentuan yang baru saat ini, daerah dengan PPKM level 2 dapat menggelar PTM 50%. Di sisi lain, Jody menyampaikan bahwa sesuai SKB 4 Menteri Penyesuaian dalam SKB, orang tua juga bisa menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Kami berharap
Pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan COVID-19. Jelas Jody. Justru berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB 4 Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Kata dia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta izin kepada Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka atau PTM di Jakarta selama 1 bulan. Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut sebagai Ketua Satgas Covid Jawa Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM ditiadakan selama sebulan ke depan. Kata Anies kepada wartawan pada Rabu 2 Februari 2022 lalu. Menurut Anies, usulan tersebut tak lepas dari lonjakan kasus virus corona di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, dalam 1 bulan keputusan PTM akan ditinjau kembali bersamaan dengan laju perkembangan kasus. Anies menyebut usulan itu masih dalam proses pembahasan dan belum mendapat persetujuan. Belakangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memberikan diskresi untuk daerah-daerah berstatus PPKM level 2 kepada penyesuaikan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM dengan situasi COVID-19. Langkah ini diambil imbas peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kemendikbudristek Suharti mengatakan, daerah dapat menyesuaikan PTM 50% atau 100% mempertimbangkan situasi COVID-19 di daerah.